Buat kalian nih yang jualan furniture di Shopee atau TikTok, gimana sih caranya biar lakunya kencang? Nah, di video kali ini gue mau spill beberapa hal yang kalau kita lihat ya dari infonya Ordal dari TikTok, dari Shopee, sebenarnya ada beberapa pola yang dilakuin sama top seller. Terus harus kayak gimana sih biar laku? Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya sama lu aktifin notifikasi loncengnya ya. Yuk, kita bahas. Jadi gini, jualan furniture, itu kan bisa dibilang satu produk home living itu satu pasar cukup oke. Karena gue cukup tahu banyak kreator yang punya omset gede di situ. Gitu kan. Produk penjualannya tinggi gitu ya. Tapi nggak semua orang ngalamin gitu ya. Bener nggak? Karena suka ada juga yang udah jualan susah juga. Kenapa nggak laku-laku? Kenapa stuck terus gitu ya? Nah, mungkin tips ini, gitu ya. Tips ini lu bisa, tips ini gue bakal bahas secara global, secara makro. Dan di tips ini mungkin ada beberapa hal yang bisa diterapin sama brand owner. Dan kalau kalian bukan brand owner, kalian mungkin cuma reseller, ada beberapa hal yang memang lu nggak bisa nggak apa-apa. Tapi secara garis besarnya, ini itu harusnya bisa ngebantu buat kalian jualan lebih gampang. Oke? Nah, yang pertama, sekarang ini, lu harus sadar, ketika kita jualan furniture itu atau home living ya, sebenarnya kan perabot tuh banyak ya. Lu lagi mau bahas jual tentang siapa nih? Karena beda market, beda audience, tentu saja beda treatment. Contoh, kalau ngomongin furniture ya, kita ngomongin ada sofa, ada kursi, ada apa nih, gitu kan. Nah, ini gitu ya, ini semua itu tuh ada USP yang harus lu jual gitu ya, apalagi secara online. Contoh gini, gue sendiri nih, kalau gue mau beli furniture online, misalnya gue mau beli meja, gue mau beli apa, gue pasti bakal ngeliat, gue pengen lihat info sedetail mungkin. Karena gini, yang namanya furniture, karena kan kita tuh tahu ya di Indonesia sekarang tuh, nggak di Indonesia sih, di dunia sekarang kayaknya rumah orang tuh bukan makin gede, makin kecil. Bener nggak? Mungkin ada orang yang seneng meja gede kayak gini. Tapi meja gede ini, gitu ya, ini kalau misalnya gue kasih lihat setup ke kalian ya, mungkin kalian agak terkejut, karena dari ruangan gue, ini kayak sisanya tinggal kecil banget guys. Jadi ini meja ngabisin ruangan aja. Dan jujur ini waktu awal kalau bukan setup buat syuting kayak gini, kita setupnya nggak seperti ini. Gitu. Karena ini buat syuting oke, tapi bukan buat hidup. Lo kebayang ya, bukan buat hidup nih ya, buat hidup, buat daily itu nggak bisa. Ya, nah artinya gitu ya, artinya ada banyak informasi yang lo perlu tampilin. Dan itu tuh harus bisa sesuai sama konsumen. Gitu ya. Nah, terus apa aja? Yang pertama, langkah pertama adalah karena kita ngomongin tadi audiensnya beda, marketnya beda, kalian harus bikin, pertama SKU-nya dulu harus bagus dulu. SKU-nya tuh apa sih? Ingat, jendela orang buat lihat produk kalian, itu tuh dari SKU. SKU tuh berarti dari gambar kalian. Kalian punya tempat kayak di Shopee 9, di TikTok juga cukup banyak, bahkan ada fun fact ya. Fun fact, ternyata ada jumlah foto minimal tertentu yang bikin produk tersebut lebih laris. Nah, gue nggak bocorin di sini karena kenapa? Ini bocoran yang bisa kita bawain di training atau di workshop. Jadi kalau lu mau tahu detail, lu ikutan aja ya. Tapi gue bakal bilang ada fun fact-nya. Jadi jangan cuma kayak lu pasang foto cuma satu. Ya, bego dong. Jadi lu perlu cukup bikin banyak. Nah, udah gitu, kemudian gini, ada juga ketika di foto itu kalian perlu bisa menampilkan. Gini ya, jujur ya, kesal kalau gue lagi nyari barang. Terus ini ngomongin perawat gede ya. Kalau mau nyari barang, terus kan gue tuh mau tahu nih, bentar, ini kayaknya gede. Gitu ya. Ada tim gue pernah ngalamin gini. Dia lagi mau nyari toples, furniture juga nih kan, home living ya. Mau nyari toples, terus nyari toples di online. Udah gitu ketika dia lihat, kayaknya gede, dia beli. Begitu datang kecil banget, terus dia bilang, aduh gila, ini secuil banget nih. Jadi kayak, masa cara katanya toples dia sama gelas ini lebih gede gelasnya gitu kan. Ya kena prank nih. Udah, terus gitu dia beli lagi yang lain. Ya udah gitu ternyata datang kalau gede banget kayak gini. Jadi kayak, oke, meja kerja gue penuh sekarang. Gara-gara toples, shit. Nah, itu adalah ini. Artinya apa? Lu perlu bisa masukin ukuran. Dan kadang gini loh ya, ini gue kasih tips khusus. Ketika lu masukin ukuran, banyak orang itu kadang nggak ngerti dengan ukuran cuman senti. Ini kadang nggak cukup. Jadi ada baiknya lu kasih perbandingan. Misalnya, ini setara dengan handphone. Nih, ada pembandingnya iPhone. Kan orang tuh kadang udah tahu ya ukuran handphone berapa. Jadi, oh, kebayang. Meskipun sentimeter penting juga. Itu penting. Tapi kalau nggak ada sentimeter, waduh lu blunder banget, lu fatal. Gitu kan. Bisa-bisa jadi kayak mau ngukur aja nggak tahu gitu kan. Ukuran mejanya berapa, masuk apa enggak, masuk nggak dimuatnya. Ini kalau barang gede, barang kecil juga itu butuh kayak gitu. Nah, SKU-nya, lu bener-bener perlu riset. Sebenarnya bahkan ada pola. Gue mau kasih ada pola.
buat bikin misalnya si judulnya. Misalnya pertama kita ngomongin pertama kalian riset dulu nih. Gua nggak akan bahas tentang cara riset judul di sini. Buat kalian yang belum tahu, ini lo bisa tonton video ini di sini tentang gimana cara riset judul. Jadi judul itu lo harus ada mengandung banyak, mulai dari kategori, produk, nama brand, terus kegunaan, fungsi. Nah itu ada urutannya. Nah ketika lo bikin judulnya bagus, itu bakal membantu orang memudahkan. Karena contoh gini, misalnya nih, gua mau cari gini ya. Kadang kan kita tuh gini, banyak barang dalam home living atau furniture mirip-mirip. Contoh, kursi kantor, kursi ruang kerja, kursi staff, kursi manajer, kursi direktur. Itu tuh beda-beda tuh. Bahkan bentar ada lagi misalnya kayak kegunaan-kegunaan yang lain. Misalnya, lampu video, itu kan kegunaannya. Itu memang keyword tapi lo harus lihat nih gitu. Maksud gue tuh ada kegunaan-kegunaan tertentu yang kadang orang tuh gini. Bisa jadi keywordnya juga lo gak tahu apa. Tapi dengan kegunaan orang tuh tahu kayak gini. Oh, gua mau kursi buat mancing. Nah, padahal sama-sama kursi ya. Tapi kenapa sebanyak itu ya? Itulah kalian perlu bisa cek gitu. Jadi SKU-nya lu bener-bener cek dari judul, foto, deskripsi karena bener-bener game sekalian di situ jelasin kegunaannya apa, jelasin manfaatnya apa, bikinlah konsumen itu ketika udah dapat informasi sejelas itu, oke, gua tahu ini gua harus ngapain. Oke. Kalau misalnya di sini kalian gagal, tingkat konversi atau tingkat penjualan kalian bakal rendah. Jadi jangan bilang, aduh gue gak laku-laku nih. Karena gini, contoh gue nyari di Shopee, di Tokopedia, di TikTok gitu. Misalnya gue nyari barang, gue aja sebagai user, terus begitu gue lihat, oke, gue nyari, gue bakal lihat kan, oh ini gak jelas, ababil gitu kan. Atau oh ini mah gak meyakinkan. Dan biasanya orang terjatuh pada pilihan-pilihan ya, kalau gak official, yang misalnya yang terlihat trusted. Nah, kalian perlu tampil di situ. Oke? Nah, yang pertama, kalau udah, langkah kedua adalah cari traffic. Nah, cari trafficnya kayak gimana nih furniture? Apakah kalian langsung hajar iklan? Bisa, lu boleh testing hajar iklan. Tapi gini, lu perlu sadar, ketika hajar iklan, kalau produk kalian masih baru dan belum banyak orang yang membahas, furniture itu barang yang cukup mahal dan orang itu jadi kayak mau beli itu nggak berani langsung. Iya kan? Karena contoh gue mau beli lemari nih. Lu kemarin kalian bayangin ya, satu rumah maksimal punya berapa lemari sih? Kan nggak kayak baju ya. Kalau baju tuh mungkin satu orang bisa punya 30 baju. Satu orang nggak mungkin punya 30 lemari. Satu orang nggak mungkin punya 30 kursi. Satu orang tuh paling cuma punya satu, punya dua. Jadi ini satu barang yang cukup selektif buat orang pikir. Jadi ketika lo cari traffic, jangan cuma oke, gue langsung hajar iklan. Tapi kalian perlu bisa bikin gimana caranya si produk ini, gitu ya, produk kalian ini bisa ditahu dulu sama orang gitu loh. Salah satu cara paling gampang adalah yang misalnya gue sarannya ada dua. Satu, lo bisa main dengan banyak kerjasama dengan banyak affiliate. Nah, affiliate kayaknya mau gimana nih? Satu, affiliate tampilnya gede. Contoh top kreator gitu ya. Kita juga ini cukup banyak sih top kreator home living gitu ya. Nah, dengan gue kerja sama top kreator, mereka bisa menginfluence, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menceritakan dari sudut pandang reviewer. Yang jelas itu bakal lebih gampang dipercaya sama audiens kalian. Tapi, fun fact, ini bisa plus bisa minus. Kalau lo pelit, bahkan bisa jadi ya mereka belum tentu mau nge-review. Atau gue kan sering ngobrol ya sama beberapa kreator gue ya yang mereka tuh reviewer furniture ya. Jadi gini, gue suka nanya, lu tuh kalau misalnya ngebahas tentang produk tuh gimana sih ya kalau produk yang memang kita lagi pengen jual ya. Misalnya dibilang meja gitu ya. Ada ketika kita lagi nge-live atau apa, kita tunjukin kelebihannya lebih banyak. Misalnya dengan apa? Dikduk-duk. Tebel banget nih gitu kan. Sedangkan kalau mungkin yang dia agak terpaksa malah cuma kayak, ya oke lah guys, kalian bisa lihat. Beda ya soalnya ya, bener gak? Yang lebih bakal kejual kan pasti yang di gitu loh ya. Itu adalah beberapa hal tambahan fun fact-nya. Lo bisa kerja sama yang gede sedikit, nah atau lo bisa kerja sama dengan yang kecil tapi banyak. Gue nggak tahu gimana budget kalian gitu, tapi kalau kalian nggak main seperti ini bakal lebih susah gitu ya. Nah kalau buat brand mungkin kayak oke, gue punya lah stok sampel, gue bisa ngerjain banyak. Jadi gini, kalau lo ngejar yang gede tapi dikit, mungkin kalian yang gede itu biasa kalau kita belum dikenal kan butuh dibayar ya. Ya udahlah itu jadiin budget aja lah di review. Kasih sampel lagi, double. Tapi kalian ngasih sampel sedikit, orangnya udah bagus, itu bisa ngangkat. Nah, atau kalian mau hemat, kalian kerjasama dengan banyak kreator. Cicil. Kalian emang nggak bayar, tapi sampelnya banyak. Sama aja dong. Bener nggak? Nah, sebenarnya ada cara ketiga sih. Kita di MIA baru ada program. Jadi
kita dapat program dari TikTok gitu ya. Gue nggak tahu kalian ada yang kepilih atau nggak. Kalau yang kepilih sih udah bisa langsung kerja sama kita dari TikTok. Kalau nggak kita juga bisa jual lepasan. Jadi satu service namanya trending video. Jadi trending video ini bisa jadi gini, lu mau kirim sampel boleh, lu nggak kirim sampel boleh, yang penting lu punya footage yang berkualitas. Kalau footage itu sesuai standar kita bisa bantuin. Kalau footage itu nggak bisa ya, oh ya ibaratnya dalam tanda kutip ya, maaf saja, lu harus kirim sampel tapi kita balikin. Buat dikontenin. Lo kena cas buat kita bikin footage-nya sesuai standar. Nah, footage tersebut nanti sama kita bakal di slicing dan kita bakal bikin jadi ratusan atau ribuan video. Nah, terus videonya diapain? Kita bakal sebarin ke banyak afiliator-afiliator kecil. Jadi kalian bakal banyak yang review. Nah, cara ini sebenarnya buat furniture itu buat 1-2 barang tuh efektif banget. Karena kenapa dengan cara ini lakuin? Lo bisa membanjiri pasar dengan langsung review tentang produk kalian. Nah, produk kalian banyak yang review itu bakal bikin orang lebih gampang trusted dan lebih gampang percaya. Tapi apakah cara ini reach-nya pasti tinggi? Fair ngomong, belum tentu. Bahkan ketika kali gue ngomong kalian furniture ya, kerjasama dengan kantor besar, apakah reach-nya pasti tinggi? Belum tentu juga. Nah, lebih efektif apa? Ketika udah kalian punya kontennya banyak, reviewnya banyak, budgetnya iklan tambahan. Buat apa? Memastikan reach-nya tinggi. Gitu ya. Nah, ketika dilakuin, nah ini bakal bikin traction-nya kalian, bakal bikin kayak apa ya, penjualan kalian itu pasti bakal ada. Kenapa? Karena banyak orang yang bikin nih bahan-bahan seperti ini. Gitu ya. Nah, ketika dilakuin ya udah deh, penjualannya baru bisa bakal muncul. Jadi, itu dia tadi nih, beberapa hal yang lo bisa manfaatin. Atau kalau gue main furniture, gue bakal lakuin kayak gini. Gitu ya. Sebenarnya kalau dari kita lihat ya, beberapa klien kita yang kerja sama kayak gini, hasilnya sih terbukti bagus. Gitu. Nah, cuma gue nggak tahu nih, kalian bisa nggak buat eksekusinya? Buat kalau lo yang bisa, gue udah kasih tau tipsnya, lo tinggal praktekin aja. Kalau lo yang misalnya, aduh, gue kayaknya masih kebayang, tapi gue butuh bimbingan nih. Kita punya program konsultan pendampingan, namanya konsultan Ordal. Di Ordal itu mereka bakal bantuin kalian buat memastikan kalian on track. Gitu, lo bisa kerja sama situ, atau kalau lo nggak punya tim buat kerja itu semua, lo bisa kerja sama gue di MEA, kita yang bakal bantuin semuanya. Jadi lo tinggal jalan aja. Oke? Dan kalau kalian bisa ada yang punya pertanyaan atau lo punya pendapat, kasih tahu gue di komen, gue bakal bikin balasnya di video gue. Oke, jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kalian.